Yora, Halo teman-teman. jatuh loh. Ya. Aku lagi injek tanaman. Mas. Enak, belum coba ya. Tangannya yang baik toh. Burger enak. Mantap bu kuenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Ibu Rida Auriga, yang kali ini kita akan membahas tentang kondisi fisik Indonesia. Tentunya kalian sudah membuka channel-channel YouTube mengenai kondisi fisik Indonesia. Di sini Ibu akan membahas tentang iklim dan musim di Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Yang sudah kalian ketahui bahwa iklim di Indonesia itu adalah iklim tropis. Sedangkan musim di Indonesia ada dua, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Mengapa Indonesia beriklim tropis? Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak antara 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Wilayah ini memiliki iklim yang bernama iklim tropis. Iklim tropis memiliki ciri-ciri suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, curah hujan yang besar, dan amplitudo suhu yang rendah. Karena letak geografis Indonesia, yaitu antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan antara benua Asia dengan benua Australia, maka Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Bagaimana penjelasannya? Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sumbu bumi itu miring 66,5 derajat. Sumbu bumi itu miring 66,5 derajat. Bayangkan apabila sumbu bumi ini seperti ini, maka tidak akan terjadi irama musim. Karena sumbu bumi yang 66,5 derajat, maka terjadilah irama musim.
Di Indonesia terjadi dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan, sedangkan di daerah sedang itu memiliki musim panas, gugur, dingin, dan semi. Irama musim disebabkan karena adanya sumbu bumi miring 66,5 derajat. Nah, di sini ini adalah peredaran bumi terhadap matahari selama 1 tahun. Dengan kondisi sumbu bumi miring 66,5 derajat. Akibatnya adalah pada tanggal 21 Maret sinar matahari tepat berada di Khatulistiwa. Tanggal 21 Juni sinar matahari berada di garis balik utara atau 23,5 derajat LU. Akibatnya adalah di daerah yang terdapat di utara terjadilah yang namanya musim panas. Sedangkan daerah yang selatan, ya, kutub selatan ini mengalami musim dingin. Bahkan di sini terjadi gelap sepanjang hari. Pada tanggal 23 September, posisi sinar matahari sampai ke bumi berada di Khatulistiwa lagi. Sehingga sinar matahari berada di sekitar Khatulistiwa. Sedangkan tanggal 22 Desember, sinar matahari sampai ke bumi itu berada pada posisi di garis balik selatan atau 23,5 derajat LS. Akibatnya adalah wilayah bagian selatan, ya, itu mengalami musim panas. Sedangkan wilayah bagian utara, kutub utara, itu mengalami gelap sepanjang hari dan daerah sekitarnya mengalami musim dingin. Begitu juga seterusnya, pada tanggal 21 Maret, matahari berada di Khatulistiwa. Ini daerah yang ditinggalkan mengalami musim gugur, daerah yang mau didatangi itu mengalami musim semi. Ketika berada di Khatulistiwa pada tanggal 23 September, maka daerah yang ditinggalkan itu mengalami musim gugur, sedangkan daerah yang akan didatangi mengalami musim semi. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Oke. Untuk lebih jelasnya, baiklah Ibu akan menerangkan bagaimana irama musim terjadi di beberapa daerah di wilayah dunia. Pada tanggal 21 Maret, matahari berada tepat di Khatulistiwa. Ya, tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara atau 23,5 derajat LU. Kalau matahari berada di utara, maka wilayah utara mengalami musim panas, seperti wilayah Jepang, Kanada, Amerika Serikat, daerah Eropa, dan sebagainya. Sedangkan wilayah selatan, karena di sini panas, wilayah selatan mengalami musim dingin. Contohnya adalah wilayah Australia. Kembali ke tanggal 21 Juni, ya, matahari kemudian berjalan ke arah selatan, seakan-akan ya sinar matahari sampai di Khatulistiwa lagi pada tanggal 23 bulan September, ya. Matahari berada di Khatulistiwa lagi. Akibatnya apa? Daerah yang ditinggalkan yang tadinya musim panas mengalami musim gugur. Sedangkan daerah yang akan didatangi mengalami musim semi.
Mana saja daerah yang mengalami musim semi? Ketika matahari berada di Khatulistiwa pada tanggal 23 September, wilayah Australia mengalami musim semi. Sedangkan wilayah Kanada, Eropa, karena ditinggalkan maka mengalami musim gugur. Nah, setelah sampai di sini ya, sinar matahari bulan September, Oktober, November, Desember nanti tepat berada di garis balik selatan atau 23,5 derajat LS. Australia mengalami musim panas. Sedangkan untuk wilayah utara ya, seperti Kanada, Rusia, Eropa mengalami musim dingin. Begitu sampai di Khatulistiwa lagi ya, tanggal 21 Maret lagi, daerah yang ditinggalkan yaitu Australia yang tadinya mengalami musim panas, setelah matahari berada di Khatulistiwa lagi, maka Australia mengalami musim gugur. Sedangkan yang akan didatangi seperti wilayah Eropa mengalami musim semi. Coba untuk bulan-bulan ini, yaitu bulan Juni, Juli, Eropa mengalami musim apa? Untuk bulan sekarang, yaitu bulan Juli, matahari berada di utara, berarti wilayah utara seperti Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan sebagainya mengalami musim panas. Ya. Bagaimana dengan Australia? Saat ini di bulan Juli, Australia mengalami musim dingin. Bagaimana, bisa dimengerti? Bagaimana dengan musim di Indonesia?